Kalau kita enaknya itu, saya di IO bisa masuk ke WO, tapi WO nggak bisa masuk ke IO. Kalau kerja event, yakin saja. Yakin dengan konsepmu, yakin dengan pekerjaanmu. Kalau memang kamu kerjanya betul-betul memang kerja event, bukan karena kenalan, ya memang kamu pekerja event, ya pasti bisa. Masa tidak bisa? Halo guys, kembali kita berjumpa untuk podcast Seri Kendari. Saya Bayu Firmansyah. Saya mau ngobrol tentang apa ya? Mungkin sebagian dari kita sudah sering menyaksikan dunia pertunjukan ya, showbiz yang ada di Kendari ataupun di Sulawesi Tenggara. Mungkin ada yang masih bingung. Ini dia cuplikannya. Nah, sudah bersama dengan saya pelaku industri ini dari berdua manajemen. Ada Bung Ahmad. Halo Bung Ahmad. Halo. Kasih tepuk tangan dulu dong guys. Sehat? Alhamdulillah sehat. Apa sekali. kesibukan belakangan? Kesibukan ya main event. Main event, tetap. Buat industri kita lah Asik. di Sulawesi Tenggara. Nice ya. Juga sudah bersama dengan saya foundernya dari Salemba Manajemen, ada Bung Rasa. Halo Bung Rasa. Halo. Kasih tepuk tangan. Apa kesibukan belakangan ini Bung Rasa? Kesibukan saat ini ya sama-sama juga. Apa ini objek yang baru-baru nih? Anjungan mungkin masuk ya, lagi rame-ramenya sekarang. Oh, yang lagi rame sekarang itu Anjungan kuliner. Lagi hebat. Lagi hebat. Kalau pedestrian kan tetap tuh ya, salah satu spot asik sih itu. Tetap. Oke, nah kita mau ngobrol panjang. Nanti kasih komentar untuk mereka. Jadi biar nggak dijawab sekarang, bisa dijawab nanti, dibalas di komentar lah. Berarti season 2. Awal nih, saya mau flashback. Yes. Dulu, ya kan? Masih zaman VOC kayaknya dulu ya. Iya. Nggak usah terlalu jauh banget itu ya. Gimana sih awal mulanya terjun ke dunia organizer ini? Jadi kalau dari saya ya. Yes. Dari saya awalnya itu kita kan di zaman tahun 2000-an ke bawah. 2000-an ke bawah. Itu lagi happeningnya masalah festivalan. Festival. Oh iya betul. Festival. Iya, pokoknya tiap malam minggu festival itu. Jujur saja yang menyatukan kota Kendari ini, anak-anak kota Kendari khususnya, dulu kan sering tawuran kiri kanan segala macam. Iya, lewat di sekolah lain kita pakai baju lain udah parah itu. Bos, kita jalan saja, jalan sedikit dibilangnya magenta. Wah. Kita pukul itu. Dulu ya. Kita dulu. Setelah itu muncullah yang namanya festival musik. Jadi kan di festival musik ini disatukan semua. Disatukannya dalam hal apa? Gitaris ini lorongnya ini. Yes. Basis ini lorongnya ini. Jadi ketemu. Akhirnya tahunan itu hilang dengan sendirinya. Betul. Karena sudah mulai ada ranahnya untuk dilakukan. Ada ranah untuk ke situ. Waktu itu kan kita masih beberapa rokok lah yang mensupport yang namanya festival. Yes. Ada beberapa juga dari teman-teman mahasiswa di FISIP itu ada semua. Dari FISIP, ekonomi, dari fakultas itu. Jadi teman-teman itu yang membuat festival, alhamdulillah jadi festivalan, jadi tidak ada tawuran sama sekali. Jadinya ikut. Awalnya itu dari komunitas itu, komunitas musik. Nah, terbentuklah beberapa perusahaan. Kalau kami, saya mau bicara basic dulu. Basicnya saya kan, saya pakai bajunya ini. Oke, bisa dilihatkan tulisannya, ya kan? Ya. Berdua manajemen. Asal mula. Coba di zoom sini ya kan, nanti dibikin. Ini. Asal mula hadirnya saya di dunia event ya dari awalnya itu dari Dekul. Gabung di situ. Dulu kita itu terbentuk karena salah satu studio musik di kota Kendari itu di Sleng. Yes. Ya, di Sleng itu kami kumpul-kumpul di situ. Jadinya bikinlah komunitas Dekul. Dekul itu kita kerja event pertama kali kalau nggak salah dari salah satu rokok terbesar lah di Indonesia. Itu Pasis percayakan ke teman yang namanya, ya tahulah sekarang dia kan udah jadi wakil wali kota kita. Itu udah jadi wakil wali kota.
dipercayakan lah waktu itu. Kita kerja event itu alhamdulillah besar. Jadi ada 2 ruko waktu itu kita main. Dari situ kita belajar Sampai sekarang. sampai sekarang. Oke. Jadi buat teman-teman kalau ini jangan lupa rumah lah. Di mana rumah kita awal dari situ jangan dilupakan. Walaupun saya sudah punya berdua manajemen sekarang ini. Terima kasih. Pergi kemanapun jangan lupa rumah. Nice ya. Iya. Bung Razak, Siap. bagaimana Bung Razak awal mulanya? Kalau saya awal mulanya, kalau Ahmad kan cari cerita yang zaman dahulu kala dia. Iya, masih ada tentara nikah Jadi kayaknya. dia versi oldnya. Dia versi oldnya, kalau saya versi milenialnya. Yes. Jadi saya dulu The Cool sudah terbentuk. Kita sama. Basicnya kita dulu di The Cool, yang dimana The Cool dulu itu salah satu IO atau vendor yang terbesar di Kota Kendari. Yes. Yang dimana menaungi rata-rata sekarang yang para owner-owner bisnis IO atau yang sudah sukses di bidang event itu rata-rata jebolan dari situ. Nah, maksud saya Ahmad, tapi Ahmad versi oldnya, perintis. Yes. Kalau saya sudah jadi. Meneruskan ya. Jadi saya posisinya saya itu waktu itu jadi Generasi kru. ketiga kalau tidak salah. Gitu. Saya generasi ketiga, Ahmad Generasi generasi ketiga. pertama. Saya generasi ketiga pada saat itu bermula dari kru sound. Dari kru sound, jadi gulung-gulung kabel, angkat sound. Pokoknya kita tur-tur lah istilahnya dulu. Masih zaman-zaman tur. Yes. Tur musik. Dari situ di tahun 2016 baru saya mulai untuk berdiri sendiri di Salemba Manajemen. Pada saat 2016 kita mulai pakai masih surat keterangan RT. Yes. Belum ada akta. Betul. Belum ada akta perusahaan. Nanti di 2018 baru kita mulai bentuk dalam bentuk akta notaris. CP Salemba Manajemen. Dan sampai sekarang. Sampai sekarang. Oke. Sama juga ya. Jadi walaupun kemana-kemana kita Tetap pergi, kita ingat rumah. tetap pasti ingat rumah. Harus ingat rumah. Itu yang utama. Sambil ngopi guys, sambil ngopi. Ini asik nih ya. Udah. Pokoknya kopinya mantap nih. Mau tahu ini kopi apa? Wajib dicoba. Ini adalah kopi uang emas. Kopi uang emas, nikmat kopinya. Bill E. Bintu kakak. Ya kali aja kan ngomong sama IO nih kita nih. Masuk-masuknya ini. Bukan hanya kopi, ada lain yang mau bikin event. Nomor kita di bawah ini nih pokoknya ya. Karena kita ini satu event, kadang kita kerja rame-rame gitu ya kan. Nah, gitu. Lebih bagus dikerja rame-rame daripada sendiri. Yes, ya. Oke. Gimana sih melihat perkembangan organizer ini di Kendari atau di Sultra lah? Kabar katanya mereka tuh kadang masih bingung juga nih, IO mana, WO mana, vendor pun mana, yang jalan acara mana gitu. Bung Ahmad dulu deh. Kalau saya sih begini, teman-teman pemilik acara itu masih sulit membedakan antara IO, WO, vendor. Wih, serius nih. Baik ya, kita. iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya ya. Kita berbicara 3 hal ini. Jadi seumpama saya dipercayakan mungkin, Mat, saya ada ruangan kosong nih. Kamu konsepnya seperti apa untuk di ruangan kosong ini? Oke, saya sudah kasih konsep. Berarti saya masuk di IO dong. Benar kan? Karena IO itu kan dia merencanakan, mendesain event itu, mendesain ruangan itu biar jalan. Sampai eksekusinya. Sampai eksekusi. Itu IO. Tapi terkadang orang itu berpikiran lain. Yes. Jadi Ahmad dekul ya? Oke. Berarti saya pesan barangnya ini ya, barang-barang ini. Setelah saya masukkan anggaran, saya kan minta di situ ada namanya fee manajemen. Biasanya di 10% fee manajemen itu. Untuk IO itu. Ya, untuk IO. Nah, kadang itu klien itu bilang, ini dicoret yang fee manajemen. Oke, kita coret. Berarti saya hanya fokus vendor dong. Iya kan? Saya kembali lagi. Tapi pada saat event, Acara dimulai. acara sebelum berlangsung, dia tanya ke saya, bagaimana model acaranya ini? Susunannya apa? Susunannya bagaimana? Loh, saya kan minta 10% tadi. Yes. Karena di 10% tadi itu ada namanya fee manajemen untuk menjalankan eventnya Bapak. Saya memang konseptor, ya kan? Tapi kan saya butuh show director, saya butuh stage manager, Butuh krunya saya butuh semua. runner, saya butuh kru loh. Nah, ini yang tidak dimengerti. Makanya biasanya ya sudah, karena kami ikhlas-ikhlas dan logo aja, ya sudah, oke, saya jalankan eventnya Bapak. Tapi saya tidak ambil di 10% itu. Kalau di perusahaan-perusahaan lain mungkin ya, tapi kalau
yang beberapa lah, banyaklah klien yang saya temukan seperti begitu. Jadi mereka minta bantu. Yes. Jadinya service klien. Service client. Beda lagi kalau jatuhnya sudah Ya. ke WO ya, Jadi, wedding nih. Kalau wedding, WO kan juga terbagi. Ada vendor WO juga. Yes. WO itu kan kita ada, dia kalau WO mulai dari penitinya pengantin itu Ya. diurus semua sampai Bahkan yang lebih ekstrim detailnya dari prawet bahkan dari jauh gitu. dari sebelum-sebelumnya. Saya waktu itu saya bantulah salah satu anak tokoh Ya, di Sulawesi Tenggara itu, saya sampai di Bali sebulan karena membantu. karena saya dipercayakan sama orang tuanya pengantin untuk kerja event itu di Bali. Waktu itu saya bilang, saya tidak ada pengalaman Pak di Bali. Dia bilang, coba ke sana. Oh, Pasti kamu punya teman. lokasinya di sana. Ya, lokasinya di Bali. Dan di situ saya Yang di bandara ke atas sana bukan ya? Jati Bali. Jati Bali. Jadi waktu itu saya visit beberapa tempat di Bali, hampir semua. Satu pulau Bali saya keliling. Saya visit beberapa tempat dan mereka kaget karena sebelum setiap acara wedding seperti begini, harusnya yang punya wedding itu atau yang punya hajatan, dia harus deal 6 bulan sebelum acara atau 1 tahun sebelum acaranya dia. Yes. Nah, owner venue ini kaget. Kan di sana juga saya tahu kalau villa ataupun hotel itu memang brandnya brand lokal, tapi GM atau ownernya itu dari luar negeri semua. Wah. Itu yang harus ditahu. GM-nya orang bule berarti apa ya? Kayak target pasarnya memang bukan hanya lokal, Memang mereka target pasarnya internasional. Kita deal-dealan juga di sana, bukan deal-dealan kayak kita di Kendari. Saya mau pakai hotel ini. Minggu depan acara saya. Oke. Itu dia langsung fix karena cuma cari jadwal kosong. Kalau di sana tidak. Kita harus booking 6 bulan sebelumnya. Wow. Paling telat itu 6 bulan. Kalau di luar kalau di atas lagi mungkin 3 bulan apa? Kayak harga atau gimana mungkin? Atau nggak ada mungkin spare waktu? Waktu itu spare waktunya saya cuma dikasih sebulan sama Pak Anton. Konsekuensinya jadi apa? Harga naik atau? Memang waktu itu di high season. Di Bali itu high season mulai dari Juli sampai November. High season itu. Betul ya, musimnya. Jadi harga penginapan itu bisa sampai 200 kali lipat. Wow, bukan 2 kali lipat guys. Bukan 2 kali lipat, 200 kali lipat di sana. Tadinya yang sewa venue-nya 80 juta. Kali 200 ya. Kamu harus bayar sampai 500 juta. Wow. Itu sewa venue saja. Belum lagi dekorasi dan segala macamnya. Saya kaget di sana. Makanan kita di sini yang paling mahal lah, ada salah satu hotel di Jalan Made Sabara. Itu yang paling mahal ya. Di angka 175 sampai 250 ribu per pack. Di sana paling murah 1,2 per pack. Bayangkan. Wow. Itu kayaknya makan telur ikan salmon. Dan begini, saya kaget. Kalau saya kedapat itu mau sebulan hidup sudah itu. Dan saya juga kagetnya, makanannya sama loh dengan kita di sini. Gitu ya? Sama. Oke. Jadi saya belajar, oh ternyata kita jadi IO atau WO. Kalau kita enaknya itu, saya di IO bisa masuk ke WO, tapi WO nggak bisa masuk ke IO. Jadi di event itu, di Bali itu, saya belajar. Ternyata, oh seperti ini event di Bali. Jujur, owner pemilik tempat ini tidak percaya event ini terselenggara atau tidak. Hamin 1 bulan. Nah, saya dealnya hamin 1 minggu. Dia kaget. Bisa tidak ini? Dan disitulah dia kaget. Oh ternyata orang Sulawesi gila-gila ya. Kita harus bangga. Ya. Jadi, Tapi yang dimaksud mungkin sama Bos Ahmad tadi Sulawesi Selatan mungkin ya. kita ini orang timur selalunya sunset. Oke. Begitu. Jadi event itu jalan. Saya ada beberapa teman di Bali. Bantu eksekusi. Terus waktu itu saya panggil Rasak sama Anwar Dari sini? dari Kendari untuk manajerial event. Jadi saya panggil mereka. Ini kita kasih jalan begini karena biar bagaimana ini acara kita. Teman-teman dari Bali hanya bantu membackup
alhamdulillah event itu jalan dan saya ditelepon after itu besoknya saya ditelepon sama owner. Dia bilang, Pak Ahmad, saya kaget jujur. Selama ada villa ini sudah sekitar belasan tahun, baru ada wedding yang dealnya seminggu dan acaranya sukses. Hamin 1 minggu. Dan itu tamunya pun dia kaget. Di Bali itu wedding package-nya itu maksimal 300 orang. Wow. Saya pakai 600 orang. 2 kali lipat. 2 kali lipat. Dan memang budgetnya luar biasa. Kita di Kendari kalau sewa venue-nya 1 hari pada saat acaranya. Kalau di Bali tidak. Dia hitung loading sampai out. 3 hari berarti ya? 3 hari. Saya bayar itu hampir 600-an juta lah saya bayar. Hanya untuk venue? Hanya untuk venue saja. Di luar dari produksi yang lain. Jadi itu pengalamannya kita. Kalau kerja event, yakin saja. Yakin dengan konsepmu, yakin dengan pekerjaanmu. Kalau memang kamu kerjanya betul-betul memang kerja event, bukan karena kenalan, jadi memang kamu pekerja event, ya pasti bisa. Masa tidak bisa? Bismillah, yakin ya. Bung Rasak juga mungkin punya pengalaman nih, as a organizer, as a vendornya atau gimana? Kalau dari saya mungkin lebih ke ininya. Jadi klien terkadang sekarang itu tidak bisa membedakan antara vendor, IO sama WO. Terkadang mereka berpikir bahwa kita menyewa ini all in. Jadi kita sewa panggung, sewa sound system sudah dengan IO-nya atau sebaliknya. Aduh, kayak pernah ya. Itu yang sering terjadi. Jadi itu yang sebenarnya menjadi masalah saat ini. Jadi kita anggaplah kalau kita bicara di luar itu yang sama seperti yang tadi Om Ahmad jelaskan bahwa kita minta ada manajemen fee. Manajemen fee itu untuk apa? Untuk merencanakan, mendesain, mendirect sampai paskanya untuk pembersihan lokasi. Nah, itu yang kita minta 10% di situ. Tapi terkadang klien tidak paham akan itu. Jadi mereka berpikir bahwa kita sewa produksi sudah dengan mendirect acaranya, mendesain, anggaplah kita bicara mendesain seluruh kegiatannya. Nah, itu yang belum masuk di situ. Makanya sekarang kita lebih ke edukasi klien bahwa IO itu beda sama vendor. Vendor itu hanya menyediakan produksi yang dibutuhkan. Sedangkan IO merencanakan seluruh kebutuhan event. Mulai dari pra sampai eksekusi sampai paskanya. Itu yang belum diketahui atau belum dipahami. Nah, terkadang kita di Kendari karena terlalu baiknya kita sebagai IO, kita menuruti maunya klien. Gas aja lah ya. Gas aja. Jadi gas. Istilahnya servis klien. Cuman karena itunya juga karena terlalu keseringan kita servis klien, sekarang nggak lonjak. Jadi kita dianggap semua IO. Pokoknya semua IO. Sewa barang atau pakai jasa semua IO. Semua IO. Pokoknya semua harus IO-nya. Semua harus IO. Padahal nih yang masuk cuma baratnya mungkin cuma panggung. Taruhlah coba sound system aja masuknya. Nah, itu yang perlu nantinya kita mau edukasi ke klien-klien. Dan sekarang alhamdulillah sudah ada beberapa perusahaan yang sudah teredukasi, tinggal bagaimana nantinya di pemerintahan kita mulai masuk. Paling itu kalau dari kita. Tapi pernah ngalamin juga kayak fee management dicoret nih. Tuh sering. Bukan pernah. Paling sering, Bos. Paling sering itu. Oke, coba matiin mic-nya. Klien yang mana itu? Banyak kan? Tapi Om, saya mau cerita lagi, itu ada dampak besar yang terjadi. Kalau di event, Om. Jadi ada semacam satu event. Kami tidak terlibat di situ. Ya. Tapi kami ada karena ada beberapa klien, kayak ini contoh pameran lah. Yes. IO ini yang kerja. Tapi karena kalau stand masing-masing stand pameran, kan biasanya cari vendor, atau cari IO-nya juga kan. Buat standnya gitu. Ya. Tapi pada saat itu kami dikira yang kerja. Karena ada di situ. Induk eventnya. Padahal bukan, Om. Jadi ya sudah ada mereka aman berarti. Bagus ini. Tapi ya itu saya bilang, jualannya beda. Sama kalau kayak kita pakaian kan Om tuh. Kalau kita pakai merek distro mungkin bisa dibilang mahal ini, padahal tidak. Jadi jangan dikira itu Om. Jadi dilihat-lihat juga lah. Karena kan ada beberapa sekarang yang WO sudah jadi IO.
Ya. Ya kan? Aduh, saya mau minum kopi lagi ini. Ada beberapa WO yang sudah jadi IO dan jualannya seperti itulah. Jadi kalau saya sih berpikir begini Om, IO itu kita berpikir di IO itu budgetnya klien berapa, kasih dia yang terbaik. Kita untung 10-20% sudah cukup. Jangan lebih dari itulah. Kasihan. Event mahal-mahal, kualitas acaranya beda, kecil. Dipikirnya budgetnya kecil, padahal besar. Itu salahnya. Itu salah sekali sebenarnya. Jangan jadikan event itu hanya Kayak untuk ladang. sekedar cari untung besar. Yes. Salah itu. Karena di event itu kita banyak mempekerjakan orang. Yang pertama, kita juga menjaga kualitas perusahaan dan harga diri. Betul ya. Itu Berat kan? berat Berat pembahasan ini. Berat, Mbak. Jadi harga diri ini. sekali terbuka kan? Sekali terbuka. Untuk sutra yang lebih baik. Saya punya pertanyaan. Ini langsung ditujukan untuk berdua. Siap. Jawabnya cepat ya. Nanti reasoningnya kita bedah satu persatu begitu ya kan. Ada rekan saya, ada Profesor Dimas. Satu persatu, Prof. Dimas. Siap ya Bang ya. Siap. Siap. Oke, ini ada pertanyaan untuk dijawab cepat. Yang pertama, pilih event indoor atau event outdoor? Outdoor. Outdoor. Sama ya outdoor. Kenapa? Apa tingkat kesulitannya? Yang pertama duitnya bagus. Oke. Yang kedua kita lebih bisa Lebih leluasa dalam bereksperimen. Oh, maksudnya kreativitas. Atau mendesain. Kreativitasnya kita lebih enak kalau di outdoor. Kalau di indoor, pertama venue-nya jujur Statis udah begitu ya. kita venue-nya yang paling besar ukuran 45 kali 30. Oke. Selebihnya itu tidak ada yang lebih besar dari itu. Jadi kita tidak bisa bermain yang hebat-hebat gitu. Oke. Jadi outdoor karena outdoor lebih enak eksplorasi ya. Lebih enak. Kalau keuntungan mah nomor keberapa gitu ya kan? Tapi utama. Ke satu lah ya. Tapi jangan lupa kalau event outdoor itu minum kopi uang mas ya kan? Salah Om, harusnya. Apa? Salah harusnya. Iklannya Kalau ini. kerja event minum kopinya. Masuk lah ya. Ya, kan Bisa lah. begadang, kan begadang. Bisa lah kalau mungkin stand-stand pamerannya ini ya kan? Yang kedua Prof. Dimas. Yang kedua, Jawab cepat. pilih event swasta atau event pemerintah? Swasta. Swasta. Why? Nggak apa-apa. Nanti ada editor kalau memang yang mau dibip ya. Swasta karena swasta yang pertama paymentnya cepat. Yang kedua budgetnya oke. Bung Rasan? Kita lebih bisa berkreasi Sama swasta. untuk swasta. Kalau kita bermain dengan pemerintah, kita terbatas dengan anggaran. Yes. Karena anggaran terkadang sudah dibatasi Oke. lagunya. Paling di situ. Sama nama-nama pemesanan barangnya sudah beda. Gitu ya. Tapi Itu repot. ada yang saya pernah dengar gitu ya sama teman-teman komunitas. Katanya kalau swasta ini lebih karena harus lebih detail dia begitu ya. Ya, Ya, betul. kita belajar lebih detail di swasta. Kalau mau kerja event yang hebat itu di swasta. Swasta. Enaknya kita lebih detail, tapi kita tidak terbatasi sama anggaran. Oke. Jadi kita bisa lebih Swasta ada yang sering begini nggak ya? Banyak kan? tipis-tipis. Nah, bingung kan nanti apa? Nanti di kolom komentar lah pokoknya. Prof. Dimas. Riders artis paling berkesan? Iwan Fals. Siapa? Iwan Fals. Iwan Fals. Slang. Saya yakin pasti semuanya berkesan ya, tapi Ya, mungkin kan semua berkesan. di antara Semua berkesan. ribuan ini pasti ada satu lah. mungkin. Ada. Iwan Fals. Why? Iwan Fals. Satu minta lapangan tenis meja di dalam Kamarnya? fitting room, di dalam fitting room. Backstage. Di venue berarti ya, di belakang. Di belakang dalam fitting roomnya Tenis meja. tenis meja. Berarti dia hobi main Tenis meja. catur ya. Nggak nyambung. Pokoknya di backstage-nya itu sama seperti ruang tamu kita buat Bagi dia ya. bagi dia. Mintanya seperti itu. Oke. Minta tenis meja. Pokoknya harus lengkap Yes. dengan dapurnya, galon,
dispenser. Oke, Pokoknya like harus a lengkap. home gitu ya. Kalau bahasa Wameng Kolinya like a home gitu. Kamar mandi harus 2 di dalam. Oke. Pokoknya di dalam backstage, bukan di luar. Waduh. Jadi dia kebutuhannya itu areanya 5x20 untuk satu ruang dia. Backstage Untuk dia. backstage dia khusus. Kamar mandi, tenis Kamar meja. mandi, tenis meja, ruang area untuk meetingnya mereka, ruang area istirahatnya ada, lengkap. Oke. Sama lonceng sapi. Harus sapi. Harus lonceng sapi buat kebutuhan perform. Oh ya. Itu yang wajib. Yang sapi dulu. Nanti lihat ini. Semua pasti berkesan ya, tapi Iwan Fals ini Iwan punya Fals cerita paling sendiri. berkesan. Gimana mewujudkannya itu? Apa nambah kru atau gimana? Enggak sih, kalau yang itu kebetulan yang kemarin kan kita kerjasama dengan pemerintahan. Yes. Jadi yang pertama kita kerja itu sama Kabupaten Konawe, yang dimana ya alhamdulillah kita dibantu juga sama pihak pemerintah, jadi kita dibantu untuk sediakan. Kebetulan kan venue-nya dekat sama kantor. Oh iya, yang Nah, depan jadi kawasan itu ya. Jadi kebutuhan untuk di dalam anggaplah kayak sofa dan lain-lain tinggal kita ambil di kantor. Jadi aman lah. Aman ya. Aman. Tapi nggak semua terpenuhi dan orangnya katanya kabarnya juga tim-timnya asik gitu ya kan? Gaul gitu ya. Asik, gaul. Saking gaulnya kita dijaga 3 hari sama pengawalnya. Bawa pengawal sendiri kan dia? Bawa pengawal sendiri ya. Jadi ya H-3 pengawalnya sudah berangkat 5 orang untuk mengecek semua kebutuhannya, mulai dari sound system, keamanan, safety di area, safety panggungnya, semua sudah dicek. Paling berkesan, tapi enak, asik. Asik ya. Asik. Iya, Pak. Tantangan tuh kita kerja. Bento asik gitu ya kan. Oke, kalau Bung Ahmad dia gara-gara kamu slang ya kan? Slang. Why? Kalau slang berkesannya karena lebih asik. Vokalisnya kakak cuma minta diving Kemana dibawa? di Labengki. Jadi Kakak dia sendiri, memang, ya, bim-bim jadi- yang lainnya semua? Nah, jadi dia memang saya tanya langsung ke dia bilang dia ingin bantu memang promosikan alam. Cakep. Saya suka dengan artis yang Ada misi kemanusiaan, misi ada sosialnya. misi sosial dia. Itu lebih enak dibanding yang lain kalau saya. Kalau riders dan segala macam, slang itu paling simpel, Yes. paling enak. Namanya juga slang, simple. Jadi tidak ada yang muluk-muluk ya. Yes ya. Ya, kita cuman karena waktu itu saya sempat masuk lambe tura lah. Waktu itu. Gara-gara? Karena kacau katanya, padahal tidak. Itu di MTQ Oh, iya, kan iya. sempat masuk Betul, lambe betul. tura itu. Saya ditelepon sama Mabes Polri waktu itu. Bayangkan Pak, saya sampai ditelepon sama Mabes Polri Pak. Hanya mengkonfirmasi itu. Klarifikasi waktu itu. Saya bilang, ya Pak, tidak kacau. Itu orang yang tidak mampu beli tiket. Kita kan ini pengusaha event cari modalnya di mana? Ya, tiketing Waktu itu kan salah satu. bayar kan? Ya bantu kami lah para pengusaha event. Kalau bikin konser jangan mau gratisan, Bos. Betul. Kasihan kami. Iya. Duitnya dari mana? Kok beda ya? Teman saya mengajarkan bilang kan mumpung di sana bos Razak yang hubungi aja dia gitu ya kan kita masuk ke belakang. Kan ada kompensasi. Ya. Kan enak. Kalau bicara kan enak. Lebih bagus dibicarakan, tapi tidak merusak properti. Ya. Itu intinya. Karena kalau dia sudah merusak properti, itu kan pidana jadinya. Aduh, kayak pernah lagi hilang. Oke, masih lanjutan yang tadi, yang belum mungkin, yang pengen mungkin untuk ditangani. Ada mungkin salah satu artis nasional atau kalau Inter kejauhan ya, nasional aja. Kalau saya ingin sekali yang namanya Bunga Citra Lestari. Oh, BCL. Karena artis itu belum pernah ke Kendari. Saya semua sudah. Betul. Tinggal satu itu belum pernah ke Kendari, BCL. Dan saya dengar ridersnya luar biasa. Iya. Saya mau coba begitu. Woi, maksudnya coba tangani ya, coba tangani. Saya tertantang, ada dua sebenarnya dua. Untuk riders itu yang di ini ya, yang di cerita-cerita sama teman-teman event di luar sana, dua. Sama Agnes Monica. Wih, cinta ini Agnes Mo itu hebat loh ridersnya. Karena teman saya bilang pusing dia. pusing ya. Dia pusing. Ini merasa lebih kayak apa ya? Kayak keterpanggilan adrenalin atau Tantangan. Tantangan ya. Bos Razak sama juga mungkin Bung Razak. Sama. Agnes Mo. Tinggal tambah ini
Sela. Sela on Seven. Ku petik bintang. Paling yang itu. Yang itu ya. Ih, lama banget lagi Sela nggak pernah main sini ya kan? Lama. Terakhir itu 2000. di Liquid Ya Liquid. 2000 berapa ya? 2017. Iya. Sudah lama. Itu pun saya dengar-dengar masih banyak bilang nanggung gitu ya kan. Tahu sendiri kan space itu. Space-nya cuma berapa? Karena begini, waktu itu saya sempat juga hampir di Ditelepon lagi Mabes. kan izinnya kan 700 ton. Yes. Sementara kapasitas Liquid itu di atas 1100 sudah Sesak sekali. Sesak. Waktu itu kalau nggak salah hampir 1.500 orang di dalam. Waduh. Makanya dia agak cepat lagunya. Oke. Jadi tadinya di list lagunya mungkin 10, cuman kalau nggak salah cuma 6. Oke. Mungkin yang kalau kayak Bung Rasak masuk kayak di suatu venue outdoor yang besar, bisa sampai dengan 5.000 sampai 10.000 gitu ya kan. Gacor pasti itu ya kan. Oke. Kasih komentar dong yang dukung mungkin nanti untuk teman-teman organizer Kendari Sela on Seven tadi. Bunga Citra Lestari sama Bayu Firmansyah ya. Kayak nggak didukung coy. BCL Agnes Mo Sela on Seven. Oke. Prof Dimas. Sebutin satu event yang paling gacor. Menurut Iya. Yes, yang pernah ditangani satu event paling gacor. Presiden. Kedatangan presiden. Bung Rasak Sama paling itu. sama. Ini yang di mana? Yang Semua. Oh iya betul ya. Saya hampir setiap eventnya Dari era presiden pasti. mungkin dari era SBY gitu. Saya kerja dari SBY. SBY. Waktu itu. Di zamannya SBY. Di KONI waktu Kita mau masih pikul-pikul sound kayaknya waktu itu ya Bung Rasak ya. Iya masih tarik Belum Saya juga masuk. masih ikut pasang kabel Mas tarik protektor kabel. tuh ya kan. Tarik lakban gitu ya. Belum masuk waktu itu. Waktu itu kerjaannya dikerja sama Cimong Project, Cimong Cimong. Project. Waktu Paci. itu waktu beliau keluar dari M Radio, beliau bikin Cipro, dan itu saya cuma berdua Cimong waktu itu. Saya cuma berdua. Kita kerja SBY itu 2009. Tapi didukung vendor semua ya. Dan perlu Om tahu waktu itu kan dia itu event kampanye dia. Oke. Jadi vendornya itu Mata Elang sama apa yang Jakarta itu. Pokoknya barang Kendari itu enggak ada yang terpakai. Karena waktu itu kita masih susah barang untuk standar nasional. Jadi diterbangin. Bayangin saya tinggal di KONI itu 3 minggu. KONI yang sini Iya. Saya 3 minggu di KONI itu. garap ini ya. Garap event itu. Oke. Karena waktu itu ada 2 titik saya pegang. Saya KONI sama bandara. Bandara. Ya, bandara juga itu mesti detail dia. Wis, gitu ya. Itu yang paling ini. Terus yang paling ini lagi ulang tahun perkebunan nasional saya dapat itu waktu itu tadinya SBY yang mau hadir tapi tidak jadi, digantikan sama Yusuf Kalla Wakilnya waktu itu. di MTQ waktu itu. Lumayan itu gacor. Gacor ya. Yang namanya event kepresidenan itu gacor. Karena beliau itu karena event kepresidenan kan biar bagaimana barang yang berkualitas paling oke, paling bagus, paling Number top one. lah. Numero uno. Beliau itu pasti nggak boleh tidak. Kan dia presiden kita. Yes. Ya. Saya kasih yang terbaik. Memang lah ya, pemerintahan kita harus selalu support. Bung Rasak mungkin apa era Jokowi juga waktu kan 2 kali beliau juga sempat Kalau sini. saya paling gacor apa ya? Oh, Hari Nusantara. Hari Nusantara Tobi. Ketobi. Gacornya karena saya yang konsep, saya yang meeting, saya yang finalisasi. Aduh, saya kayak ingat ini yang sampai disodor-sodor orang Amat yang kayaknya. amat yang turun di lokasi. Amat sama Guntur. Jadi ini ada cerita. Itu paling gacor itu. Saya kan waktu itu kerja di Masif, konser di Masif di MTQ. Saya buatlah konser itu. Ternyata mereka ini berempat ini, kongsi ini, wakil wali kota, Ibeng, terus Rasak, Uya, sama-sama satu Wandi, 4 orang. Ini kita bicara bukan pemerintahan, kita bicara event organizer ini, berempat. Mereka yang meeting sama kementerian, Pak. Yes, hari maritim ya. Semua 1 bulan sebelum event mereka meeting, rajin meeting. Saya tanya semua apa? Meeting, oke.
Saya fokus. Bung Ahmad nggak diikutin waktu itu. Iya, saya kan fokus kerja. The Massive ini. The Massive, garap The Massive waktu itu. Garap. H-5. Wakil wali kota telepon. Di mana? Di rumah, Bos. Kenapa? Saya mau bawakan namanya The Massive ini. Nah, tidak. Saya di Wakatobi katanya. Iya. Kau kesini? Tapi kalau kau datang, saya balik. Oke. Waktu itu saya berdua Guntur. Ke sana. Guntur juga tidak pernah terlibat. Ini saya bilang, ini di perjalanan, kan kita lewat darat. Perjalanan ini. Saya berdua Guntur bertanya ini. Ini jebakan Batman kayaknya ya? Karena direkturnya Dekul lagi liburan ke Bali. I know. Nah, ya. Ini ada eventnya katanya. Tiba-tiba liburan. Terus yang sana justru menunggu. Mau tapi aplosan, sana balik. Wandi saya tanya, kenapa kau tidak berangkat? Saya lagi urus kantorku. Oke. Saya bilang sama Guntur, ini jebakan Batman ini. Sampai di sana, diarahkanlah sama beliau. Ini Mat, begini. Oke. Saya tidak pernah baca konsepnya mereka. Saya cuma disuruh awasi. Ya. Waktu itu saya bagi. Guntur di lapangan apa lagi? Merdeka. Lapangan Merdeka. Saya di Marina. Lapangan apa lagi? Marina Togo. Marina Togo. Di lautnya, Resort itu ya. yang mataharinya 9. Oke, bagilah saya. Terus tiba-tiba ini pulang dari besoknya. Dipanggil lah, ini saya ditelepon waktu itu sama Ime. Mat, kamu ke Patuno. Bikin? Ketemu sama orang kementerian. Sudah lain ini Pak. mulai main ini. Saya panggil lah. Waktu itu siapa yang Wanci itu, anak Wanci, saya panggil sini, kita ke sana. Guntur tidak mau ikut, dia sudah tahu ini. Mau ke sana. Saya ke Patuno waktu itu. Ketemu lah mereka. Yang saya ketemu ini IO Jakarta dengan orang kementerian. Jadi ada satu deret meja, saya disimpangkan sendiri. Dipikirkan saya 5 orang, Bos. Ini mejanya sudah full, orang kementerian sama IO Jakarta ini sudah full. Sendiri saya, tidak ada laptop, tidak ada apa-apa. Saya begitu masuk, Pak Ahmad dipanggil masuk. Oke, saya masuk. Langsung ibu dari kementerian, Pak Ahmad, yang mana ya? Pernah ikut sumbu? Saya nggak pernah ikut sumbu. Loh kenapa Bapak yang hadir? Saya bilang, kan saya eksekusi lapangan. Saya bilang begitu. Itu sudah lain juga perasaannya ibu. Selama ini Zoom-nya kan Bos Imeng. Ada mereka berempat. Pak Ahmad nggak bawa laptop. Iya. Laptop? Kalau begitu saya pinjam, Bu. Tidak, nanti dibantu. Materinya Pak Ahmad mana? Langsung saya bilang, saya minta 1 batang rokok. Saya merokok saja dulu di luar, sambil saya maki dia. Kirim cepat itu materi. Dan saya hanya belajar 3 menit. Dia kirim itu materi, saya belajar 3 menit. Terus saya bilang, bro, putarkan. Saya persentase. Untung sesuai. Berbekal hanya apa yang dilihat aja. Saya waktu itu mereka penekanannya di produksian. Waktu itu. Karena ini kan Pak Menteri ini agak detail dia. Betul. Waktu itu. Dia bilang, ini produksiannya bagaimana? Begini. Oke, saya jalan. Saya bilang, saya mengerti produksian. Untung itu, saya mengerti apa yang mereka sajikan. Mereka ya, bukan saya. Ya, sajikan. Tiba-tiba Pak, ini jebakan Batman. Dan alhamdulillah event itu sukses. Iya. Itu gacornya di situ. Karena tidak connect, langsung connect. Gacor situ ya? Gacornya di situ. Gacornya lebih ke kerjain ya. Mereka kirim orang yang berpengalaman. Satu lagi Prof Dimas. Terakhir, 3 tempat favorit Abang di Sultra untuk event. 3 tempat favorit, Kendari atau Sultra lah? Kendari atau Sultra? Yes. Siapa dulu? Sama-sama saya. Kalau saya MTQ pasti. Terus Kolaka pasti. sama Unaha. Bau-bau.
Why Itu apa? paling- Venue-nya atau Venue-nya apanya? enak. Venue dan masanya. Masanya Venue dan enak. masa. Venue dan masa. Masa enak. Jangan samain. Venue. Bedain satu dong Bung Rasak apa? Tadi kan apa? Penteki, Nggak mau Kolaka. keras, Penteki, Kolaka bau-bau. MTQ Kolaka bau-bau. Soalnya di situ center utama untuk Sulawesi Tenggara. Kalau mau hitung-hitung event yang pertama penontonnya asik, itu 3 tempat itu. 3 tempat itu, senternya di situ. Terus perizinannya oke di 3 tempat itu. Kita tidak sulit untuk perizinan. Termasuk kalau kayak ada kurang-kurang satu Ya, dua kita item. dibantu. Terus produksian juga memadai untuk di daerah tersebut. Di 3 Ketika tempat ada yang kurang kita bawa, daerah tersebut sudah bisa support. Sudah bisa support. Teman-teman vendor di sana sudah siap. Vendor sudah profesional di masing-masing daerahnya. Akademisi lagi. Kolarinya ke sini lagi. Maksudnya untuk apa ya? Untuk akomodasi ke sana pun juga enak gitu. Akomodasi lumayan enak. Cuannya juga bagus. Oke. Yang utama cuan. Kita kerja cari cuan. Yes. Oke lah, kalau begitu guys, jangan lupa kasih komentar begitu ya kan. Mungkin ada masukan tentang apa ke dunia perivenan di industri ini, utamanya Kendari ataupun Sulawesi Tenggara. Karena saya sama pelakunya nih. Terakhir dah kalau gitu ya kan. Sedikit mungkin, satu kalimat. Karena kan sekarang kalau kita cermati mulai makin banyak nih yang ikut berkecimpung, entah mungkin sebagai owner atau terlibat dalam produksi tim. Satu kalimat dah yang mau dipesankan untuk banyakkan generasi muda nih saya lihat ini yang mulai terlibat dalam industri yang dianggap industri kreatif nih. Satu kalimat ya Bos Rasak dulu. Motivasi lah buat mereka. Motivasi buat mereka. Intinya untuk yang Pekerja atau Pekerja. event? pekerja yang baru memulai. Yes. Atau generasi sekarang gitu ya. Rajin-rajin berkonsultasi. Rajin-rajin. Berkonsultasi. Konsultasi. Sama teman-teman penyelenggara. Yes. Karena terkadang teman-teman yang baru memulai ini ndak koordinasi, ndak konsultasi, Langsung eksekusi. ujung-ujungnya Boncos. rungkat. Yes. Atau Kalau sudah sampai- gitu telepon yang senior nih. Halo, Bung Rasak di mana? Karena banyak kejadian seperti itu. Kayak pernah lagi yang baru-baru. Berat. Mau sama satu kalimat. Jangan terima kalau anda sanggup. Wah. Iya. Maksudnya dalam nggak sanggup eksekusinya begitu. Ya. Karena ketika kita deal suatu pekerjaan di event, apalagi kita ini jasa, jasa itu tidak bisa terulang. Nggak ada event ulang. Jangan terima kalau nggak sanggup. Kasih yang lebih Berpengalaman. profesional. Karena kalau kamu terima di event jasa, jujur saja, jasa ini ceritanya kemana-mana. Kamu hancur di sini, di satu event ini, kamu tidak akan dapat next eventnya. Jangan terima kalau nggak mampu. Dan akan berdampak sama teman-teman yang lain. Kami semua dapat dampaknya. Makanya itu nanti ada vendor. Ya betul. Nah, next part mungkin kita concern ke event itu ya. Boleh. Oke. Ini kayak nyambung gitu ya kan. Rajin berkonsultasi. Kalau masih konsultasi nggak nemu, jangan terima lah. Jangan Jangan terima. Jangan terima. Kalau nggak sanggup, Oke. jasa cuma sekali bos. Siap lah kalau begitu ya. Ada 2 kali. Oke. Makasih sekali lagi. Oke bos. Bung Ahmad, Bung Rasak. Siap. Mungkin nanti kalau ada event yang kayak kemaritiman nanti. Siap. Oke, terima kasih guys. Jangan lupa berikan komentar-komentar juga, like and subscribe. Saya Bayu Firmansyah. Sampai jumpa.